Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji ini. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan belajar sesi tajwid, yaitunya idgham mutajanisain. Dan bagi kita yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol merah di bawah. Dan silahkan share video-video yang ada di channel ini ke media sosial lainnya. Dan untuk saat sekarang ini kita adalah berjadwal. Nanti jadulnya bisa lihat di sini. Pergi ke ujungnya, pergi ke tentang. Nanti kita akan ada berjadwal. Jadi nanti kita bisa ikuti jadul-jadul yang ada di sini. Dan sekarang ini pembahasan kita yaitunya tentang idgham mutajanisain. Yang mana ini masuk dalam judul hukum idgham. Hukum idgham itu ada 3. Yang pertama idgham mutamasilain. Kita telah selesai membahasnya, lihat di atas. Yang kedua ini idgham mutajanisain. Dan yang ketiga idgham mutaqaribain. Jadi pada kali ini kita akan menjelaskan tentang idgham mutajanisain. Dan di sini kita lihat dulu pengertiannya. Idgham itu adalah, ini secara bahasa Arabnya, ibaratun an khaltil harfaini wa idkhali ahadihima fil akhar. Bahasa kitanya adalah penyebutan dari penggabungan dua huruf dan memasukkan salah satunya ke huruf lainnya. Maksudnya adalah nanti ada dua huruf, huruf yang pertama itu mati, huruf yang kedua hidup. Jadi nanti huruf yang pertama ini kita masukkan ke huruf yang kedua, seperti itu. Ada proses masuk di situ. Kita teruskan, mutajanisan itu adalah sejenis, ada dua huruf yang sejenis. Seterusnya, idgham mutajanisan ialah huruf yang sama. Huruf yang sama dalam makhraj tapi berbeda sifatnya. Makhraj ini maksudnya makharijul huruf, sifat ini maksudnya sifat huruf. Jadi huruf itu dalam makhraj itu sama, tapi ketika di sifatnya itu berbeda. Oke, kita teruskan dulu. Jadi di sini kapan terjadinya? Ada huruf hijaiyah yang sukun, yang berbaris sukun. Setelahnya itu ada huruf hijaiyah yang berharkat. Ada dua huruf, huruf yang pertama mati, huruf yang kedua berbaris. Tapi huruf itu secara makhraj sama, tapi secara sifat beda. Bagaimana cara membacanya? Yaitunya memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua menjadi satu huruf yang akhirnya akan menjadi huruf tasydid. Kita masukkan huruf pertama ke huruf kedua, akhirnya menjadi tasydid atau syaddah. Oke, kita teruskan dulu, kita lihat contohnya. Ini yang pertama. Untuk contoh ini saya kelompokkan supaya memudahkan kita untuk memahaminya. Jadi kelompok yang pertama ini yaitunya ujung lidah, tempatnya di ujung lidah, bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Apa hurufnya? Za, sa, zwa. Za, sa, zwa. Secara makhraj huruf, letaknya sama. Sama-sama ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Dan bagaimana terjadi idgham mutajanisain? Seperti ini. Ketika sa bertemu dengan za, maka ini secara sifat huruf sudah beda. Secara za dengan zwa, maka secara sifat pun dah beda. Oke? Za dengan zwa. Kita lihat contohnya. Ini untuk contoh sa dengan za. Dalam surah Al-A'raf ayat 176. Di sini ada sa bertemu dengan za. Di sini ada tanda waqaf. Tapi ja ini adalah pilihan. Bisa kita berhenti, bisa kita teruskan. Jadi seandainya kita teruskan, yang sa ini sifatnya adalah hamas, berangin. Yalhas. Yalhas, berangin. Tapi ketika bertemu dengan za, maka sifat hamasnya ini, sifat berangin itu sudah hilang. Masuk kepada za. Yalhadzalika. Yalhadzalika. Jadi secara makhraj sama, tapi secara sifat beda. Karena sa ini sifatnya hamas.
Jadi sa ini berangin, kita masukkan kepada za. Yalhadzalika, hilang sifat hamasnya. Contoh seterusnya untuk za bertemu dengan za. Dalam surah An-Nisa ayat 64. Di sini ada za bertemu dengan za. Jadi kalau kita pisahkan bacanya seperti ini. Idh zalamu. Idh zalamu. Tapi karena ada za bertemu dengan za yang sifatnya berbeda, kita baca walau annahum idh zalamu anfusahum. Jadi za ini masuk ke za. Izza. 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 Bunyi za hilang. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, yaitunya ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Apa hurufnya? Da, ta dengan to. Da, ta dengan to. Ketiga huruf ini makhrajnya sama-sama pada ujung lidah bertemu dengan gusi atau bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Jadi kapan terjadi idgham mutajanisain? Ketika ta mati bertemu dengan to, atau ta mati bertemu dengan da, atau da mati bertemu dengan ta, atau to mati bertemu dengan to. Sekarang kita lihat contohnya untuk ta mati bertemu dengan to. Dalam surah Ali Imran ayat 72. Jadi di sini ada ta bertemu dengan to, ta mati bertemu dengan to yang berharakat. Ta ini sifatnya adalah hamas, berangin. Jadi kalau kita pisahkan bacanya wa qalat to, wa qalat to. Tapi karena terjadi hukum idgham mutajanisain, ta yang berangin ini hilang, masuk kepada to, menjadi wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab. Latto. Bunyi ta yang berangin hilang karena sudah masuk kepada to. Contoh seterusnya untuk ta mati bertemu dengan da. Ini contohnya dalam surah Yunus ayat 89. Sama seperti tadi, ta ini sifatnya adalah hamas, berangin. Jadi ketika bertemu dengan da, bunyi beranginnya hilang. Asal bacanya adalah ujibat da. Ujibat da. Tapi karena terjadi hukum idgham mutajanisain, maka ta mati ini yang bunyi beranginnya hilang, masuk bunyinya kepada da. Bunyi ta masuk kepada bunyi da. Kita baca. Qala qad ujibat da'watukuma. Qala qad ujibat da'watukuma. Ujibat da. Ujibat da. Badda. Oke, bunyi ta hilang karena sudah masuk kepada da. Ini namanya idgham mutajanisain. Contoh seterusnya, da mati bertemu dengan ta. Contohnya ini dalam surah Al-Kafirun ayat 4. Jadi di sini ada da mati bertemu dengan ta. Da mati ini sifatnya adalah qalqalah. Kalau kita baca asalnya adalah abadtum. Abadtum. Tapi karena terjadi hukum idgham mutajanisain, bunyi dal qalqalah ini hilang, masuk kepada ta. Dal mati masuk kepada ta. Sebab itulah di sini ada tanda tasydid atau syaddah. Dua huruf, yang pertama mati, yang kedua hidup, dan digabungkan menjadi satu pada huruf yang bertasydid. Kita baca. Wala ana abidum ma abadtum. 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 Bukan lagi abadtum. Da mati sudah masuk bunyinya kepada ta. Abadtum. Contoh seterusnya untuk to mati bertemu dengan ta. Ini pada surah Al-Maidah ayat 28. Di sini ada to mati bertemu dengan ta.
Dan to ini sifatnya adalah qalqalah. Asal bacanya adalah basatota. Basatota. Tapi karena di sini terjadi hukum idgham mutajanisain, to ini masuk ke ta menjadi la im basatta ilayyadak. La im basatta ilayya yadak. Basatta. Basatta. Bunyi to qalqalahnya hilang, masuk kepada ta. Basatta. Itu untuk yang kedua, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas atau gusi. Bentuk yang ketiga adalah dua bibir. Huruf itu terletak pada dua bibir, yaitunya ba dengan mim. Ba dengan mim ini terletak pada dua bibir. Jadi ketika ba mati bertemu dengan mim, hukumnya adalah idgham mutajanisain. Kita lihat contohnya. Ini dalam surah Hud ayat 42. Jadi ba mati sifatnya adalah qalqalah, pantulan. Asal bacanya adalah ya bunayyarkab. Ya bunayyarkab. Tapi karena terjadi di sini hukum idgham mutajanisain, ba mati ini masuk kepada bunyi mim menjadi ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana. Kamma. Akhirnya di sini ada bunyi dengung. Kenapa? Karena ada mim syaddah. Bunyi ba masuk kepada bunyi mim. Kamma ana, hukumnya idgham mutajanisain. Jadi itulah pembahasan untuk idgham mutajanisain ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita amalkan ketika membaca Al-Quran. Jadi tadi idgham mutajanisain ini terjadi pada 3 keadaan seperti yang telah dijelaskan tadi. Jadi itu saja, jangan lupa share video ini ke media sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.